Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Muri yang saya hormati, izinkan saya memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul analisis faktor penyebab dan solusi penanganan keengganan siswa dalam mengikuti pembelajaran di SLB Negeri Paguyangan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah luar biasa. Keberadaan sekolah luar biasa bertujuan untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan khusus para siswa yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensori. Namun seringkali ditemui permasalahan di mana siswa SLB enggan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi juga di SLB Negeri Paguyangan. Sebanyak 121 orang siswa yang ada di SLB Paguyangan, hanya sekitar 15% yang datang ke sekolah atau kurang dari 20 orang yang datang ke sekolah. Dari hasil penelusuran ternyata keengganan siswa datang ke sekolah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, kondisi fisik dan kesehatan. Banyak siswa SLB memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang kurang optimal, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau gangguan motorik. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan mengurangi motivasi belajar. Alasan kognitif seperti kesulitan dalam memahami konsep abstrak atau kesulitan dalam mengingat informasi juga membuat anak-anak SLB frustasi dan enggan belajar. Kurangnya rasa percaya diri, sebagian siswa merasa minder karena keterbatasan yang mereka miliki, sehingga mempengaruhi keinginan mereka untuk datang ke sekolah, tampil dalam kegiatan belajar. Faktor eksternal, lingkungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting bagi keberhasilan pendidikan siswa SLB. Kurangnya dukungan dari orang tua, baik dalam bentuk motivasi maupun bantuan dalam belajar, dapat menyebabkan siswa enggan bersekolah. Di SLB Paguyangan terjadi beberapa keadaan. Ada anak mau sekolah dan orang tua juga mendukung, tapi ini prosentasenya sangat kecil. Ada anak mau sekolah tapi orang tua tidak mendukung, tidak mau menyekolahkan anaknya, karena dengan alasan orang tua berpikir bahwa pendidikan anaknya tidak ada manfaatnya ke depan. Adapun tantangan yang dihadapi untuk meminimalisir keengganan siswa datang ke sekolah adalah lingkungan sekolah yang tidak inklusif, seperti kurangnya fasilitas yang sesuai, kurangnya guru yang terlatih, dan kurangnya teman sebaya yang sportif, dapat membuat siswa merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk belajar. Kondisi fisik sekolah yang kurang mendukung. Aksesibilitas fisik sekolah seperti ketersediaan jalur kursi roda, alat visual, atau ruang khusus belum ada, belum memadai. Keterbatasan sumber daya dan tenaga pendidik, jumlah guru pendamping dan tenaga ahli yang masih terbatas. Upaya yang dilakukan sebagai solusi dalam penanganan keengganan siswa di SLB Negeri Paguyangan dalam bersekolah antara lain: 1. Upaya mendatangkan siswa ke sekolah dengan memberdayakan guru-guru dan karyawan yang mempunyai motor. Masing-masing guru yang punya motor menjemput satu orang siswa sebelum ke sekolah. Namun sejak diberlakukan siran sija datang lebih cepat 15 menit. Banyak guru yang sering terlambat karena masih menjemput siswa. Oleh karena alternatif yang ditempuh adalah sekolah memasukkan proposal pengadaan bis sekolah untuk antar jemput siswa ke Dinas Perhubungan. Dan sekarang masih menunggu realisasinya. 2. Peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran individual. Setiap siswa SLB memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga perlu diberikan pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi, apabila dalam satu kelas terdapat 5 orang siswa,
maka ada 5 PPI yang disusun oleh guru kelasnya. Media pembelajaran yang menarik, penggunaan media pembelajaran yang variatif dan menarik, seperti gambar, video, atau permainan, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekolah berupaya mengadakan berbagai macam bentuk permainan dalam proses pembelajaran agar siswa ABK tertarik untuk belajar. Peningkatan kepercayaan diri, guru dan orang tua dapat memberikan pujian atau penghargaan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Tiga, penguatan dukungan sosial dari peran orang tua, yaitu orang tua perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan diberikan pelatihan untuk membantu anak belajar di rumah, dan keterlibatan guru BK di sekolah dapat menyediakan layanan konseling khusus bagi siswa yang dapat membantu mengatasi rasa cemas, trauma, atau ketakutan yang mereka alami. 4. Sekolah melakukan adaptasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa SLB sehingga materi pembelajaran bisa lebih mudah dipahami dan dinikmati. Sekolah membekali guru dengan keterampilan khusus dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus, termasuk penggunaan alat bantu dan strategi belajar yang ramah bagi siswa SLB dengan mengikutkan guru-guru pada workshop atau BIMTEK yang ada kaitannya dengan ketunaan ABK. Penyediaan alat bantu pembelajaran diantaranya komputer berbasis suara, alat bantu dengar, atau papan tulis digital. 5. Perbaikan lingkungan dan fasilitas sekolah, yaitu peningkatan aksesibilitas fisik sekolah untuk mendukung siswa dengan mobilitas terbatas atau dengan kebutuhan khusus lainnya, misalnya dengan membangun jalur kursi roda dan toilet khusus. Pengaturan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan pengaturan sirkulasi udara yang baik, dan pencahayaan yang cukup dapat mendukung konsentrasi siswa SLB dalam belajar. Menyediakan fasilitas dibutuhkan oleh anak-anak tunadaksa seperti pengadaan kursi roda bagi beberapa siswa yang membutuhkan. 6. Dukungan dan kerjasama antara Kepsek, guru, pegawai dan stakeholder pendidikan yaitu 1. Motivasi internal guru dengan mengadakan pertemuan reflektif, memberikan apresiasi terhadap inisiatif guru, dan membangun komunikasi yang terbuka. 2. Guru dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan mutu, baik akademik maupun non-akademik. 3. Menyelenggarakan pelatihan internal tentang pembelajaran individual, terapi edukatif, dan pengembangan kreativitas siswa. 4. Promosi sekolah ke masyarakat, termasuk melalui media sosial, kunjungan rumah, dan kegiatan komunitas. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan, SLB Negeri Paguyaman menunjukkan sejumlah progres nyata. 1. Peningkatan kehadiran siswa di sekolah, yang tadinya kehadiran siswa kurang dari 15%, meningkat menjadi 40-60 siswa setiap hari datang ke sekolah. 2. Kinerja guru meningkat, guru lebih aktif, kreatif, dan bersemangat dalam menjalankan tugas, serta mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.